Banyak yang bertanya kepada saya, mengapa sih pemerintah kok nampaknya atau seolah-olah diam terhadap polemik para habaib ini. Bukan hanya terkait polemik nasabnya, tetapi juga kontroversi-kontroversi sejarah, sikap-sikap mereka yang batil, yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kita berbangsa dan bernegara. Bahkan banyak di antaranya yang sangat destruktif, merusak keutuhan bangsa dan negara, merusak sejarah-sejarah di Nusantara, membelokkan dan memotong sejarah di Nusantara ini. Mengapa kok pemerintah terkesan diam? Jadi perlu saya sampaikan, pemerintah hari ini, negara hari ini sedang fokus memikirkan, menyongsong, menyambut jalannya pemilu 2024 untuk transisi pergantian kepala negara, pergantian pemimpin. Dan ini adalah barang gawe hajat yang super besar yang harus disukseskan oleh kita bersama. Kalau ini gagal ya kacau negara ini. Jadi percayalah bahwa isu ini, polemik ini, kontroversi ini sudah sampai ke telinga para pejabat-pejabat penting negara ini, baik di tingkat elit pusat maupun di tingkat yang ada di bawahnya dari mulai provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Percayalah mereka sudah tahu, sudah sedang memikirkan, sudah sedang merumuskan bagaimana untuk mensikapi ini, tapi tentu saja tidak dalam waktu dekat ini, tidak dalam rentang menuju Pilpres 2024. Tentu ada skala prioritas yang harus diselesaikan oleh negara terkait semua persoalan yang ada. Nah, sekali lagi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir bahwa negara sedang memikirkan ini semua. Setidaknya nanti setelah Pilpres pasti akan diselesaikan. Akan diselesaikan. Dan perlu diketahui, percayalah juga bahwa para kelompok, klan, komunitas imigran atau keturunan imigran zaman ini pun juga sedang jauh lebih gusar daripada kita. Jauh lebih gusar daripada kita. Mereka juga tahu dalam posisi kondisi yang sedang sangat mencemaskan. Jangan dikira ya, makanya beberapa tokoh pentolan dari para Habib ini melakukan upaya-upaya perimbangan, terus menggalang kepercayaan publik dengan sejumlah acara-acara penting, menggait elit-elit negara, elit-elit masyarakat dengan sebuah beraneka macam acara. Itu adalah salah satu tampilan dari kegusaran mereka, kekhawatiran mereka akan nasib klannya, nasib kelompoknya selama 1 abad di NKRI ternyata harus gonjang-ganjing atas fakta-fakta sejarah yang tidak benar. Dan tentu saja mereka juga memanfaatkan momen Pilpres 2024 ini sebagai katakanlah benalu kelompok pengungsi, keturunan pengungsi. Benalu itu pasti akan mencari induk semang, akan mencari inang yang bisa ditemploki, yang bisa ditunuti bahasa Banyumase, yang bisa dijadikan sandaran untuk eksistensi mereka. Dan tentu saja sebagaimana laiknya benalu, semakin subur, semakin besar induk semang yang dijadikan parasit ya, yang akan dijadikan tempat untuk parasit itu pasti akan semakin subur. Dan dalam kontestasi Pilpres 2024 ada 3 calon yang akan bersaing. Jangan terkecoh, mereka ada di semuanya. Mereka membagi kekuatan mereka di tiga-tiganya ada.
Mereka juga tahu politik. Satu abad di sini pasti juga melek politik. Jangan salah, mereka juga sangat pintar berpolitik, menyusup di relung-relung politik praktis ini. Mereka tidak mau bertaruh hanya memihak satu kelompok saja, satu kekuatan saja, tapi dari 3 kekuatan capres di situ di tiga-tiganya ada semua. Sebagai sebuah ikhtiar upaya mereka untuk tetap mendapatkan induk sembang, tetap mendapatkan tempat untuk makan dalam tanda petik ya, dan perlindungan secara politik. Jadi jangan heran kalau di kubunya Anies juga banyak dari kelompok mereka ikut dukung, di kubunya Prabowo juga ada, di kubunya Ganjar, apalagi jangan heran, jangan kaget. Karena itu adalah upaya politik mereka untuk tetap eksis di bumi Nusantara ini, tergantung kita. Jadi jangan mudah mengambil kesimpulan bahwa oh ini Habib ini kelihatan di kubunya ini semuanya di sana, tidak. Oh ini ada Habib ini di kubunya Pak Prabowo, semua Habib berarti di situ, tidak. Dan seterusnya di Ganjar Pranowo. Apalagi Ganjar Pranowo kan selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah. Itu menggandeng salah satu Habib di Jawa Tengah dengan kegiatannya setiap sebulan sekali dengan tajuk Jawa Tengah bersolawat sebulan sekali itu. Jadi tidak mungkin dia akan mau melepaskan Ganjar Pranowo, Habib kelompok yang satu ini. Dan dipastikan ketika Ganjar nanti capres, dia pun akan merangsek untuk mempertahankan kegiatannya itu. Oke ya, jadi pada intinya tidak usah khawatir bahwa negara sudah tahu akan gonjang-ganjing ini dan akan diselesaikan, tetapi bukan sekarang. Akan diselesaikan secara kualitatif keseluruhan pasca pemilu untuk mencari kebenaran demi tegaknya NKRI yang bersih dari segala macam benalu yang akan menggerogotinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.